Baik, kita tidak berlama-lama saudara. Masih berbicara tentang kerendahan hati. Mari kita buka kembali di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Lalu Mazmur 149 ayat keempat. Ya, tolong dengan cepat. Pertama Matius 11. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia mengikuti, bukan menonton ya, mengikuti siaran langsung ibadah kita. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, saudara ambil Alkitab saudara. Kita membaca sama-sama 2 ayat bicara tentang kerendahan hati dan kriteria kerendahan hati ya. Matius 11 ayat 29, sama-sama kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pikulah Tuhan yang kuasa dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Mazmur masih tetap bangkit berdiri. Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, jadi ternyata kerendahan hati adalah bagian untuk memperoleh apa? Keselamatan. Ya, ini jelas. Ya, jadi karena dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak, bahasa Alkitab, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dari pembacaan ini artinya ada bagian yang Tuhan beri terhadap pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati minggu lalu bukan hanya sekedar sifat, tetapi sampai kepada sikap kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pribadi, ya, bukan hanya keberadaan sendiri. Ya, saudara, iman tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat iman saudara? Kalau bukan dari perbuatan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita aplikasikan iman kita dari sikap kita sebagai anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Saya tidak berlama-lama. Saya ulangi sekali lagi saudara, lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Lawan daripada kerendahan hati adalah kecongkakan. Dampak dari kesombongan, perhatikan ini saudaraku, dampak dari kesombongan bukan hanya dijauhi oleh orang lain, tetapi kita juga akan menghadapi masalah dengan Tuhan. Jadi ketika saudara mulai memiliki sikap sombong, bukan hanya manusia. Kalau hanya manusia, tidak masalah, masih bisa dijalin kembali. Tetapi kalau sampai Tuhan yang bermasalah dengan kita, ini yang repot. Amin. Ini yang repot. Apapun usaha yang saudara dan saya buat, kalau sampai Tuhan sudah bermasalah dengan kita, nggak ada gunanya hidup ini. Kalau manusia, mungkin kita masih bisa berkata,
maaf. Ya, sampai ada istilah ya, sampai mencium kaki mungkin, sampai berlutut mungkin, supaya hatinya luluh. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau aku berkenan ditemui, aku berkenan. Tapi kalau aku tidak berkenan ditemui, apapun yang dibuat manusia tidak akan bisa untuk menemui Tuhan. Nah, kita akan lihat. Jadi saya tidak hanya sekedar berbicara, saudaraku, bahaya dampak daripada kesombongan. Ya, dengan cepat coba Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 4 saya akan baca sampai ayat 6. Bahaya Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari apa? Sama-sama baca ini sampai kata nama 2, 3. Supaya kita jangan terserak ke seluruh ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia, ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, maaf, satu lagi. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing. Saudara bayangkan, kalau Tuhan sudah melihat satu kesombongan, Tuhan akan berperkara dengan manusia. Di mana letak kesombongan? Kembali ayat 4, coba dengan cepat. Di mana letak kesombongan? Di sini. Perhatikan ini Bapak Ibu. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini belum terletak di sini kesombongan. Tapi ketika sudah mulai ini, dan marilah kita apa? Cari nama. Hati-hati. Kemampuan manusia itu Tuhan yang memberi. Sampai dikatakan ayat-ayat seberikutnya, tapi nggak usah. Dikatakan Tuhan bilang apapun yang mereka buat, tidak ada yang tidak berhasil. Semua berhasil. Jadi Tuhan sangat bangga ketika saudara dan saya berhasil. Katakan Tuhan bangga. Betul, Tuhan bangga saudara. Tapi jangan sampai ada unsur ini. Dan marilah kita cari. Jadi kalau terlalu ribet ini. Jadi ternyata bahasa cari nama itu dari Alkitab, Bapak Ibu. Dan cari nama itu namanya ini awal dari kesombongan. Jadi semua, kenapa ada di dalam ilmu akademi dikatakan bahwa ratu dari segala ilmu pengetahuan Alkitab. Saudara tidak bisa pungkiri itu. Ratu dari segala ilmu pengetahuan Alkitab. Jadi sejak manusia diciptakan, dan ini baru Kejadian pasal yang ke-11. Kalau ditarik satu garis kurun waktu, artinya umur bumi belum terlalu lama. Manusia sudah tahu cari nama. Dan ini letak, ini awal dari kehancuran. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Tuhan bangga kalau saudara dan saya berhasil. Ayat 5. Terus 6. Nah, ini perhatikan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, sama-sama. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana.
semua terlaksana. Apa yang mereka inginkan, Tuhan izinkan. Apa yang mereka mau, Tuhan beri. Apa yang mereka umat Tuhan inginkan, Tuhan kasih. Bukankah dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Tuhan memberi saudara dan saya kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Tuhan beri, saudaraku. Ya. Tapi ternyata di atas atau di balik dari semuanya itu, Tuhan memberikan satu barometer bagi saudara dan saya, yaitu apa? Kerendahan hati. Sehingga ketika saudara sudah mulai berusaha dan lalu berhasil, jangan sampai ada yang lupa Tuhan. Ketika saudara memulai membuka atau merambat sebuah usaha atau melakukan sebuah pekerjaan, Tuhan izinkan berhasil, jangan sampai lupa Tuhan. Ketika Tuhan beri kita sesuatu dan kita berhasil, kalau sampai ada istilah sombong, bukan cuma manusia yang berperkara dengan saudara, tapi siapa? Tuhan pemberi keberhasilan itu. Ini bahayanya. Itu sebabnya firman Allah berkata, Tuhan memahkotai. Saudara tahu mahkota? Dalam kerajaan siapa yang pakai mahkota? Raja. Pemimpin tertinggi. Dan saudara, itu diberikan Tuhan kepada saudara. Mahkota itu diberikan Tuhan kepada orang yang memiliki kerendahan hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Jadi ketika saya melihat, ketika saya sebagai hamba Tuhan melihat ada jemaat diberkati, saya nggak kaget. Yang saya kaget kalau dia diberkati lalu dia rendah hati, itu yang saya kaget. Itu yang membuat saya bisa sampai menangis tersungkur di kaki Tuhan. Sebab banyak orang yang sudah berhasil nggak rendah hati. Bahaya, ini kriterianya berat Bapak Ibu. Tapi kalau saudara mau pegang, mahkota bagianmu. Kalau saudara mau pegang, mahkota bagianmu. Cuma 3 orang. Ya, betul Bapak Ibu. Dari awal saya sudah tunjukkan ini. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semua terlaksana. Saya bercanda. Kerupuk aja dijual, hasilnya ratusan ribu kok. Kangkung aja dijual, bisa sampai omset jutaan. Saya nggak kaget. Nggak kaget saya. Yang saya kaget, kalau engkau diberkati Tuhan, engkau rendah hati, itu yang membuat saya kaget. Itu yang membuat saya sebagai pelayan Tuhan, saya ulangi lagi, menangis tersungkur di kaki Tuhan, berterima kasih. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ada 2 atau 3 poin. Memiliki keberanian untuk rela mengakui kesalahan. Ini bagian dari kerendahan hati. Kriteria orang yang memiliki kerendahan hati, dia harus memiliki keberanian untuk rela mengaku kesalahan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Kita sudah pernah baca, tapi ini saya mau bahas. Lukas 18, tolong, ayat 10 sampai 14 dengan cepat. Ayat 10, Lukas 18 ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, amin. Bukan orang lalim, amin. Bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, amin. Aku memberikan
1/10 dari segala penghasilanku. Amin. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu lagi. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan..." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan. Ini kriteria orang yang rendah hati. Jarang untuk ditemukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan begini. Ada banyak orang hari-hari ini mengaku salah kepada manusia gampang, tapi mengaku salah kepada Tuhan sulit. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Dan dia merasa bahwa Tuhan belum tentu menghukum kesalahannya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan belum salah di mata Tuhan. Sehingga hanya untuk mengambil hati manusia, dia berani meminta maaf, mengaku salah. Tapi kepada Tuhan sulit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini milikilah satu keberanian untuk mengaku atas segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang oke, saya pakai bahasa-bahasa hamba orang tua, hamba-hamba Tuhan lain mungkin ya, berkata disengaja atau tidak disengaja. Ya. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tahu keberadaan saudara dan saya. Dia tahu. Dan dia selalu siap menunggu kapan saat kita mau datang mengaku di hadapan. Yohanes 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 19. Perhatikan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika ayat 9, maaf saya. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terkadang bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ini beda ayatnya. Yohanes, maaf. Saya baca mulai ayat 10. Ya, mulai ayat 9 saya baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Perhatikan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara perhatikan, kita akan sulit memahami ayat ini. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa orang tidak bisa terima Yesus pada zaman itu? Kenapa? Karena mereka melihat latar belakang siapa Yesus. Mereka melihat kemanusiaannya Yesus. Mereka tidak sadar, ya, mereka melupakan keajaiban kelahiran Yesus. Yang mereka lihat hanya Yesus anak tukang kayu. Jadi memang dari sejak dahulu, saudara, yang namanya kasta itu sudah mempengaruhi kehidupan sosial. Ya. Siapa dia?
Dia kan anak seorang tukang kayu. Mereka lupa. Nah, sesungguhnya yang diarahkan Tuhan, yang diarahkan firman Allah orang-orangnya ini siapa? Itu tadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang yang bergelut dalam kehidupan bait Allah. Hanya, perhatikan kalimat saya, semoga tidak salah. Hanya kesombonganlah yang berani membuat barometer sosial manusia. Kalau kerendahan hati enggak, hanya kesombongan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita download, bahasa saya minggu lalu, kita download itu kerendahan hati dari Allah. Ketika saudara mau bermain sesuatu game di HP saudara tinggal mendownload. Sebelum saudara download aplikasinya, saudara tidak bisa mempergunakan. Jadi harus saudara ambil dulu, dan saudara tahu bahasa mendownload ini dalam. Ya. Ada aplikasi yang sampai harus meminta data diri saudara. Untuk bisa saudara pergunakan, dia harus saudara harus memasukkan data diri saudara. Sama halnya, kalau saudara mau mengambil katakanlah bahasa saya, aplikasi kerendahan hati dari Yesus, saudara harus sampai mengizinkan data diri saudara diketahui oleh Tuhan. Amin. Ini kriteria saudara. Ini kriteria. Dan sangat dalam. Kriteria pertama, orang yang rendah hati adalah memiliki keberanian, kerelaan. Ya, hanya orang-orang yang rela, saudara. Hanya pribadi-pribadi yang memiliki kerelaan. Ya, rela disakiti, rela dihina, rela dikucilkan, rela diomongin, pokoknya rela segalanya untuk memiliki kerendahan. Yang kedua, saya tidak berlama-lama. Mazmur pasal 25, saya akan membahas ayat ini satu demi satu. Miliki kerelaan untuk mau diajar dan mau belajar. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik, katakan amin. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara, dari sini saja sudah harus membuka diri kalau saudara mau belajar kepada Tuhan. Dikatakan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah. Saudaraku, akan terlihat orang yang rendah hati ketika dia mau diajar, ketika dia masuk kepada sebuah zona pembelajaran, akan terlihat kerendahan hati. Ya, akan terlihat, akan mudah terlihat. Ketika saya harus katakan ini, ya, ketika saya menggeluti satu bidang, saya harus dituntut untuk mengetahui banyak hal. Sebab kalau saya menekuni bidang itu tetapi saya tidak belajar banyak tentang itu, maka saya akan disebut dengan orang yang sesat. Ya, orang yang sesat, keliru. Dan kalau orang sesat mau mengajarkan sesuatu, udah salah aja, udah jelas itu. Udah jelas. Tetapi perhatikanlah saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya ulangi. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang. Perhatikan kalimat berpegang. Di kampung kami itu ada sebuah kendaraan namanya manunggal. Lebih besar dikit dari elep. Pintunya 2. Ini kalau kapasitas normal, ini isinya paling 28. Tapi kalau ini sudah datang dari katakanlah dari kecamatan Sungai Langge mau ke tebing, itu bisa muat sampai 52 orang. Dulu jalannya bukan seperti sekarang, mulus. Ya. Dulu jalannya itu masih dari batu putih lah, ya, batu cadas. Wah, itu akan kelihatan, akan ketahuan iramanya kalau dia sudah jalan. Ke kiri semua penumpang ke kiri, ke kanan semua penumpang ke kanan. Mau yang di dalam, mau yang di atas, mau yang di apa? Itu sengaja itu yang punya mobil dipasang besi besar-besar apa pegangan-pegangan di samping di pintu bis itu. Bis lah ya, manunggal itu. Saudara berpegang. Ada yang mau sibanggar, ada yang mau sombong nggak berpegangan, wah udah ketinggal jatuh dan selesai. Saudara. Di sini akan terlihat kerendahan hati, saudaraku. Saya kaitkan dengan firman Allah. Saudara akan tertinggal, kerohanian saudara akan tertinggal, keberadaan saudara akan jauh dari Tuhan, tertinggal dari Tuhan ketika kita tidak mau berpegang kepada perjanjian, kepada firman Allah. Nggak bisa, saudara. Perhatikan, ingat beberapa bulan lalu, ketika nilai-nilai rohani yang baru saudara pegang, maka nilai-nilai yang lama harus dibuang. Kalau tidak, saudara akan stres. Ya, mana yang saudara pegang? Akan terjadi sebuah dilema, akan terjadi sebuah konflik. Ya. Saudara, tapi kalau sudah dapat pegangannya, ya, kalau sudah dapat, walau cuman jarinya itu kan karena banyak yang bergantungan, ya, walau cuman dapat 2 aja. Lalu injakan kakinya itu cuma napak yang depan ini aja. Udah, yang satu ini nggak pegangan, itu bisa sampai setengah jam kuat itu. Yang penting ikuti iramanya. Ya, jauh, wow, setengah jam. Yang penting sudah ada yang nyantol. Sama, saudara. Yang penting kita ada yang saudara dan saya pegang, itu saja. Ya. Saudara tidak akan sakit, saudara tidak akan susah menjalani hidup. Yang kalau sudah ada yang saudara pegang kebenaran firman. Saudara tidak akan sakit, artinya tidak akan mudah kecewa, ya, tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah tersinggung. Yang penting ada dulu pegangannya, amin. Tapi kalau pegangannya nggak kuat, ini Pak Pendeta dasar ini, Pak Pendeta nggak tahu kalau dia dibela, gitu ngomongnya. Tapi kalau pegangannya kuat, saudara, ya udahlah. Pendeta juga manusia. Amin, Bapak Putra. Pendeta juga manusia. Udah, sabar aja lah. Ya. Memang udah kayak gitu. Ya. Ayat 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan. Ini saudara kalau bukan keberanian,
Ya. Kalau bukan keberanian. Satu kali, ini bicara keberanian ya. Satu kali berapa 3 minggu yang lalu lah, anak-anak kami sudah ajari doa puasa. Jadi kalau hari Jumat itu pokoknya makan sore hari Kamis selesai, udah tidur, Jumat pagi udah nggak bisa, udah nggak boleh minum, nggak boleh makan sampai nanti sore. Kadang bisa sampai jam 3, kadang bisa sampai jam 4. Kalau udah nggak kuat ya jam 3, jam 2. Satu kali kami suruh Jurian berdoa. Ini ada anaknya. Ini keberanian, saudara. Tuhan, kami mau puasa, tolonglah beri kekuatan supaya perut kami tidak keroncongan, tidak bunyi-bunyi. Keberanian. Memang, loh, ini hidup. Coba orang besar berdoa begitu, malu nggak? Ya, paling dengan gagahnya bilang beri kekuatan. Ya, beri kekuatan. Tapi kalau anak kecil, saudara, dengan kepolosannya, memang faktanya itulah keroncongan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat sebuah ketulusan di sini. Loh, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sebesar apa sih? Ya, sebesar apa? Tapi hanya karena sebuah keberanian memohon belas kasih Tuhan. Kan di sini letaknya. Sampai merasa bahwa kesalahan itu sudah besar dan Tuhan ampun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ada firman Allah berkata, barang siapa menyambut kerajaan Allah tidak seperti anak kecil, dia tidak layak. Jadi sesungguhnya yang dimaksud menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil ini, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Terus ayat 12. Cepat. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Saudara bayangkan, orang yang rendah hati bukan hanya mendapat petunjuk dari manusia. Orang yang rendah hati bukan hanya mendapat petunjuk dari hamba Tuhan, dari gembala, tetapi dari Tuhan langsung, pemilik jalan itu sendiri. Amin. Pemilik peta itu sendiri. Kalau hamba Tuhan mungkin masih buta dalam membaca petanya, mungkin masih mereka, artinya masih berkata, mari kita berdoa, jalan mana yang harus saudara pilih. Tetapi kalau Tuhan, perhatikan, dia langsung ambil alih dan langsung berkata, ini nak jalan yang harus kau tempuh. Tapi saudara perhatikan, ini hanya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dimiliki orang-orang yang rendah hati. Hanya dimiliki orang-orang yang rendah hati. 13. Cepat. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan apa? Sama-sama mewarisi bumi. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada. Waduh, ini puncak dari kerendahan hati. Kalau saudara dan saya memiliki kerendahan hati, Tuhan gak segan-segan bergaul dengan saudara. Jangan dibalik loh. Banyak orang berusaha bergaul karib dengan Tuhan, tapi Tuhan bilang apa di dalam kitab Matius, Injil Matius? Sorry, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tapi kalau Tuhan sendiri yang datang, perhatikan kalimatnya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan.
memberikan petunjuk kepada saudara dan saya. Seberapa kita yang ada siang hari ini, mari milikilah kerendahan hati. Milikilah keberanian untuk mengaku atas setiap kesalahan, atas setiap kekurangan, atas setiap kelemahan kita. Karena memang terkadang kita merasa apa yang ada hari ini, tanpa kita sadari terkadang kita berkata ini karena saya. Kalau saudara, orang-orang di luar sana menyadari bahwa apa yang dia capai karena Tuhan, maka dia pasti datang kepada Tuhan. Pasti datang. Tapi karena masih merasa ya ini karena saya, sehingga dia masih enggan datang kepada Tuhan. Mari, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita rendahkan hati kita di kaki Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita ada semua karena anugerah. Mari kita belajar memiliki kriteria ini, saudara. Kita naikkan satu pujian.